Jumpa lagi di podcast GKJ Cilacap. Nah, kali ini saya Anang dengan Tia sebagai hostnya. Dan biasanya Mbak Putri ya? Iya betul, kalau Putri enggak dengan Mas Dimas. Ini saya kudeta, tak ganti saya sendiri. Dan pada hari ini tamu kita sangat spesial Mbak Tia. Iya. Tamu kita sangat spesial dari saudara-saudara kita yang selama ini banyak membantu kita dalam kegiatan malam Natal biasanya Mbak Tia. Iya. Dan langsung saja kita perkenalkan tamu kita pada siang hari ini. Betul. Mas Aan dan Mas Taufik. Shalom. Shalom, selamat datang di podcast GKJ Cilacap. Terima kasih. Datang, ya. Sebenarnya gini Mas Aan, kami itu udah tahu Ansor itu apa sih ya? Oke. Mungkin bisa dijelaskan. Baik. Kalau kita bicara Ansor, memang mungkin sudah sering ya kita mendengar nama tersebut disebutkan, baik itu di media ataupun kita bicara level kancah nasional. Cuma memang kalau ingin lebih mengenal lebih jauh, ya mungkin mari kita kenalan dulu. Ya baik. Ansor sendiri sebenarnya adalah memang sebuah organisasi kepemudaan yang usianya sendiri sebenarnya juga sudah cukup lumayan sepuh. Jadi salah satu ulama kami yaitu Kiai Haji Wahab Hasbullah, beliau menginisiasi berdirinya kelompok pemuda yang sadar akan kebangsaan, sadar akan kebinekaan dan lain sebagainya, dan itu sudah dimulai pada tahun 1924. Tua banget. Tua banget ya gitu. Jadi awalnya itu namanya kita itu Syubanul Waton. Jadi kurang lebih artinya mungkin ya pecinta bangsa, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kelompok anak-anak muda yang afiliasinya ke Nahdlatul Ulama. Jadi kemudian sekitar kurang lebih tahun tanggal 24 April 1934 barulah kemudian diresmikan dan dijadikan sebagai bagian yang kalau kita menyebutnya sebagai badan otonom dari Nahdlatul Ulama gitu. Kalau Nahdlatul Ulama mungkin sudah tahu ya, ini kurang lebih ormas terbesar lah di Indonesia. NU ya Gus Dur lah artinya. Gus Dur lah. Identiknya. Betul. Jadi Gus Dur NU. Jadi kurang lebih seperti itu. Pada 24 April 34 kita sudah resmi berdiri, dijadikan sebagai bagian dari Nahdlatul Ulama, menjadi wadah bagi generasi muda yang berafiliasi ke NU. Salah satunya adalah ingin menjaga semangat kebangsaan, semangat kebinekaan yang bergerak di keagamaan dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Top ya. Itulah. Top banget. Nah, ada Ansor, ada Banser. Nah, itu bedanya apa? Ini kalau mungkin Ansor bisa. dengan Banser bedanya? Iya. Siap. Baik. Jadi untuk Banser sendiri adalah singkatan dari Barisan Ansor Serbaguna. Oh. Banser dan Ansor tidak bisa dilepaskan karena Banser itu adalah badan semi otonomnya Ansor. Dan Banser punya tugas mensukseskan program-program dari Ansor. Oh, itu Banser. Seperti itu. Iya, bahasa budaya seperti ini. Mungkin kalau Ansor itu di kantornya, Bansernya yang di lapangan. Oh, okay. Jadi antara Banser dan Ansor itu satu, nggak bisa dilepaskan. Okay. Jadi memang jadi satu bagian gitu ya Pak ya? Iya, antara betul. Ansor dengan Banser gitu Iya. ya. Cuma yang sering kita lihat di lapangan itu Banser. Atau Ansor juga Pak? Ikut turun di dalam maksudnya ikut terjun juga di dalam lapangan. Karena kan tadi kan Pak Taufik bilang lebih banyak di kantor gitu. Kalau dalam praktek kerjanya sendiri bagaimana Pak? Sebenarnya itu lebih pada perumpamaan. Jadi kita memang seperti yang disampaikan oleh Kasat Karyon kami Mas Taufik. Memang kita adalah sebuah kesatuan gitu. Okay. Jadi secara otomatis ketika seorang itu menjadi anggota Banser, dia otomatis juga anggota Ansor sebenarnya gitu. Jadi tidak ada pembedaan sama sekali. Cuma memang ada kesatuan gitu. Kalau bisa disebutkan tadi badan semi otonom. Jadi kita punya pasukan inti, pasukan komando di dalam Ansor itu, yaitulah Banser. Oh, seperti itu. Gitu. Nah untuk ini sih, untuk apa namanya kegiatannya biasanya. Kegiatannya. Sama enggak antara Ansor dengan Banser? Program kerjanya Program mungkin. kami itu memang kurang lebih sama. Jadi memang ada nanti program kita terperinci. Inilah nanti program-program yang secara spesialisasi misalnya nanti akan dilaksanakan oleh Banser, teman-teman Banser. Dan ini mungkin yang nanti secara terperinci juga akan dilaksanakan oleh kita kan memang sebenarnya ada beberapa badan semi otonom ya, misalnya yang terbaru nih dari Ansor kita juga ada Badan Ansor Anti Narkoba misalnya atau Banar. Nah gitu.
Jadi ada program-program strategis yang kami memang sudah pecah secara spesifik, yang itu nanti akan dilaksanakan oleh masing-masing dari badan-badan kami itu sendiri. Kurang lebih seperti itu. Tapi banyak ya semacam anak organisasi Bapak ya. Betul, Sebenarnya kurang ya. lebih betul. Banser nggak cuma Banser, tapi ada beberapa anak organisasi gitu Iya, ya. Jadi Ansor anti narkoba, kemudian Betul, Banser. betul. Selain itu ada lagi yang terkait dengan Kalau dari Banser sendiri itu sejauh ini ada 7 kesatuan ya, Iya. 7 kesatuan kurang lebih ya. Jadi Banser misalnya ada Banser Tanggap Bencana atau Bagana, atau Banser Relawan Lalu Lintas yaitu Balantas, ada lagi Banser Maritim atau Baritim kita sebutnya, atau Banser Kesehatan ada Basada, satu lagi Banser Protokoler juga ada. juga Terus ada. untuk ada satuan protokoler. sendiri Provos kita juga punya. Jadi memang ada bagian-bagian yang memang kita lakukan pendidikan, edukasi terhadap setiap anggota, yang itu nanti sebisa mungkin bisa memiliki spesialisasi tertentu yang harapannya itu bisa lebih bermanfaat nanti di tataran masyarakat. itu ada pelatihannya kayak gitu. Ada pelatihannya, Ada pelatihannya ada pelatihannya, juga. betul, ada pelatihannya. Dan itu memang untuk pelatihan sendiri memang dihandle oleh, bahkan kita menggandeng dari beberapa rekan-rekan yang memang spesialisasi di bidang itu. Misalnya nih kalau kita bicara Banar, Badan Ansor Anti Narkoba, ya kita gandeng BNN, dan dari BNN pun juga sangat welcome karena memang terbantu dengan program-program semacam ini. Kurang lebih seperti itu. Oh gitu. Jadi Iya. ada kerjasama juga dengan apa itu namanya kayak badan dari Pemerintah. pemerintahan gitu ya. Betul, Meskipun betul. organisasi masyarakat, tapi juga bekerja sama dengan Betul, badan pemerintahan. betul. Nah Pak, tadi kan ada dijelaskan tuh ada beberapa apa itu namanya tadi anak organisasi gitu. Iya. Nah kalau untuk perempuan sendiri ada nggak sih Pak untuk Oke. Banser yang perempuan gitu loh? Kalau sampai saat ini secara legal formasi kayaknya belum, cuman karena saking semangatnya perempuan kebetulan kok lebih condong di lapangan hingga akhirnya ada bagian yang dinamakan Denwatser. Denwatser? Denwatser, Detasmen Wanita Banser. Oh. Ya, Dan itu kan pun- belum Banser di perempuan ya. Iya. Di jalan-jalan itu. Sistem pengkaderannya pun hampir sama, cuman mungkin ada sedikit porsi di fisiknya yang dikurangi, akan tetapi terkait materi-materi yang lain kayak masalah akidah ataupun materi-materi yang PBB itu sama semua, cuman ada sedikit porsi yang dikurangi untuk dewasa. Oh, berarti Penyesuaian ada. saja. Oh, berarti ada untuk perempuan juga ya, Pak ya. Iya. Kalau mau join juga bisa. Iya. Kalau sebenarnya untuk badan otonom resmi dari NU untuk perempuan itu ada, namanya Fatayat. Oh, gitu. Jadi dari NU itu lengkap. Kita bisa struktur organisasi NU dari tertulis NU. Bahasa itu ya kiai-kiai lah. Terus untuk ibu-ibunya itu muslimat NU. Oh, ada ibu-ibu juga. Iya, persatuan ibu-ibu juga itu muslimat NU. Dan untuk pemudanya itu di Ansor. Yang tentunya di dalamnya itu ada Banser. Terus untuk pemudinya itu Fatayat. Sama juga di dalamnya ya ada pasukan tersendiri lah yang membidangi bidang-bidang kewanitaan tentunya. Oh, Untuk adik kita punya IPNU, IPPNU atau Ikatan Pelajar Putra Nahdlatul Ulama. Sama di perempuannya ada adik kita ada IPPNU, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, dan itu usia pelajar. Jadi di Nahdlatul Ulama sendiri ya lengkap secara struktural. oh. Dari yang terkecil sampai yang paling tua. tersepuh. Semua Tersepuh. induknya NU gitu ya. Iya. Induknya NU. gitu Induknya ya. NU, Cuma Nahdlatul Ulama. berbagai semua aspek kehidupan masyarakat ada di situ ya. Betul. Betul. Berarti golongannya mau golongan yang tua, mau yang masih muda itu ada semua ya, Iya. Pak ya. Yang Karena- pelajar juga bahkan. Sistem kaderisasi juga kita menggunakan umur. Untuk Oh. Ansor sendiri maksimal usia untuk menjadi pengurus harian ada di usia 41. Oh, 41. Maksimal. Kalau yang baru masuk, Pak? Ya kita lihat usia. Oh, Misalkan usia kau baru 17 tahun, ya kita arahkan untuk ke IPNU. Untuk yang laki-laki, untuk yang perempuan ke IPPNU. oh gitu. Kalau sudah 20 tahun, untuk yang laki-laki bisa kita arahkan ke Ansor. Ataupun ya nanti setelah di Ansor mau ikut kaderisasi Banser, nggak masalah. Oh gitu. Jadi kalau misalnya nih Pak, tadi kan ada penggolongan umur ya Pak ya. Kalau misalnya itu tuh ada nggak sih Pak kayak sekolah gitu loh, naik kelas gitu Pak. Kalau di Banser itu sendiri misalnya dari yang 17 tahun sudah mulai umur 20 tahun terus pindah ke Ansor. Tadi kan Bapak kan ada
bilang juga tadi yang berapa itu 17 tahun apa itu namanya tadi Pak, maaf. Ibnu. Terus nanti IPPNU. yang 20 tahun itu tadi apa masuk ke Banser ya kalau nggak salah ya. Nah itu apakah ada kayak perpindahan kita atau tetap aja kalau udah masuk ke Ibnu ya udah di Ibnu nanti dia jadi pengampunya gitu Pak? Di IPPNU sendiri dan Ibnu itu ada batasan umur. Umur maksimal untuk menjadi pengurus adalah di umur 28 tahun. Ya kalau masih di bawah 28 dia masih asing di Ibnu atau di PPNU ya nggak masalah, kan nggak menyalahi peraturan organisasi. Oh gitu, jadi Iya. nggak ada batasan. Tetap boleh, Ada pindah batasan. juga boleh maksudnya. Oh gitu. Misalkan Ya, itu. belum 28 ternyata dia kepengen mencoba organisasi baru, cara perjuangan yang baru. Ya dia tinggal pengajuan ataupun siap mengikuti pengkaderan di Ansor. Oh oke ya, oke ya. oke. Tadi kan kita ngobrol NU Banser, Ansor. Maaf, jenengan di Ansor sebagai apa? Kalau saya sebagai ketua PAC Ansor, GP Ansor Cilacap Selatan. Kalau ini sahabat saya Mas Taufik ini adalah sahabat Taufik Kasat Koryon. Jadi Kasat Koryon Banser. Kurang lebih sebagai Kapolseknya Banser. Kapolsek Banser. Ya istilah tingkatnya seperti itu. Setingkatnya seperti Setingkat. itu, gitu. Karena memang di kita sendiri juga ada hierarki hierarki pengurusan kurang lebih seperti itu. Oh gitu. Mungkin bisa dibagikan Pak. Tadi juga saya sebetulnya pengen tanya sih untuk struktur kepemimpinannya sendiri itu bagaimana, baik di Ansor maupun di Banser. Oke. Jadi kalau kita misalnya bicara Ansor di level kecamatan ya, jadi itu kita menyebutnya kan pengurus anak cabang PAC gitu ya. Jadi struktur sendiri di sana ada ketua, itu misalnya saya ya ketua. Nanti wakil ketua itu ada wakil ketua satu adalah Kasat Koryon. Jadi sudah otomatis jadi wakil ketua satu kita adalah Kasat Koryon. Ada wakil ketua dua itu adalah Rijalul Ansor. Rijalul Ansor ini kita ingin menyebutnya sebagai wadah Ansor yang spesialisasi untuk misalnya kita mengaji, pendalaman ilmu, berwirid atau kurang lebih seperti itu. Jadi keagamaan dan pendidikan lah kurang lebih seperti itu. Itu Rijalul Ansor. Nanti di bawahnya ada sekretaris dan wakil-wakil. Kurang lebih seperti itu sederhananya strukturnya gitu. Terus gini, Mas, maaf ya. Kalau biasanya nih kalau hari-hari besar keagamaan yang non Muslim, di Kristen misalnya, kadang-kadang kami lihat ada Banser ikut terlibat dalam penjagaan. Dan kalau misalnya dari besar lah, kayak cuma Natal sih kayaknya, Paskah juga sama, kalau ada acara kegiatan di gereja itu juga sama. Dari Banser kan sering di situ. Nah itu tujuannya apa sih sebenarnya kok Banser ikut jaga seperti itu? Oke, baik. Jadi pada dasarnya seperti yang sempat saya singgung tadi di awal. Jadi semangat dari berdirinya Ansor dalam hal ini juga berarti Banser ya, itu adalah bagian dari pengejawantahan semangat kebangsaan, keagamaan, kemanusiaan yang itu sebenarnya ada di jiwa Nahdlatul Ulama. Itu kurang lebih. Itu termaktub dalam peraturan organisasi. Kalau kita bicara Banser di peraturan organisasi nomor 23 itu termaktub kurang lebih seperti itu. Jadi kehadiran kami misalnya di perayaan-perayaan keagamaan agama lain bahkan atau di event-event yang lain itu bukan semata-mata ya kita datang ala kadarnya, tidak. Itu bagian dari proses perjuangan dan pengejawantahan yang ditanamkan oleh ulama-ulama kita sendiri sebenarnya gitu. Jadi misalnya kalau kita bicara di media sosial ya, misalnya bicara media sosial, ngapain sih jaga-jaga gereja misalnya, itu luar biasa hantaman kita misalnya seperti itu. Kayak ngapain buka ke masjid aja itu. Jadi kalau kita mau bicara seperti itu, kalau mau bicara seperti itu, kita mau bantah dengan level ilmiah, itu sebenarnya kita pertanyaan seperti itu sudah tidak masuk gitu. Artinya itu sudah sangat mudah untuk dibantah sebenarnya. Jadi kenapa kita harus ke gereja? Tapi kita menjawabnya itu lebih pada misalnya, ya kita memang ingin mengejawantahkan apa itu yang disebut dengan kita kebersamaan. Kita bukan semata-mata kita ingin menjaga gerejanya, bukan, tapi di sana kita bisa menemukan arti persaudaraan misalnya, kita menjaga Indonesia secara keseluruhan, kurang lebih seperti itu. Cuma kan pasti kan banyak namanya orang ya, kadang-kadang kan pemahamannya kan beda, artinya ada hal-hal yang kadang-kadang biasa sudah di media sosial itu kan, dianggap
karena beda itu dia kafir lah, kafir gitu kan. Itu kan sering saya dengar di media sosial. Betul. Itu tantangannya apa aja sih selain hal seperti Iya. itu? Jadi kalau kita bicara seperti itu, kita harus runut lagi ya sebenarnya. Kita runut lagi bahwa anggapan-anggapan semacam itu, munculnya pembicaraan-pembicaraan semacam itu kan berakar dari kita bicara misalnya kalau dalam konteks keagamaan ada radikalisme. Gitu. Jadi kalau kita bicara radikalisme sendiri sebenarnya tidak bisa spesifik kita menunjuk satu atau dua agama gitu. Karena radikalisme sendiri itu bisa muncul dari semua agama sebenarnya. Kalau kita bicara dalam konteks ya, gitu. Jadi kalau kita bicara misalnya dalam konteks agama kami misalnya keislaman gitu ya, ya nanti ada kita bisa nyebut yang baru-baru ini saja misalnya ditangkap ada Jamaah Islamiyah misalnya, atau kalau kita bicara non Muslim di Amerika juga ada Ku Klux Klan misalnya, atau kalau di Jerman ada neo-Nazi, supremasi kulit putih, atau kita bicara di Myanmar juga ada dengan berbagai macam agama. Artinya bibit-bibit radikalisme itu bisa muncul di mana saja. Nah, kehadiran kami sebenarnya konteksnya itu lebih pada untuk kurang lebih mungkin kalau kita bicara untuk meredam itu terlalu berlebihan ya. Tapi kami ingin hadir sebagai bagian dari semangat kami untuk meminimalisir terjadinya hal-hal semacam itu gitu. Karena kadang orang kalau tidak mengenal gitu ya, kadang kan juga berpikirnya macam-macam gitu. Nah, kita tidak mengenal agama, saya tidak mengenal panjenengan yang non Muslim misalnya, yang Kristen, kita akan berpikir yang bermacam-macam. Jenengan mungkin bisa saja kurang lebih sama. Nah, adanya komunikasi semacam ini, adanya saling hadir di acara-acara itu menurut kami juga akan meminimalisir adanya pemikiran-pemikiran yang negatif. Karena disitulah kemudian ditemukan titik bahwa kita ternyata bersaudara, kita ternyata sama-sama menginginkan persatuan, kita ternyata sama-sama menginginkan suasana yang tenang dan damai, kurang lebih seperti itu. Ini prinsipnya komunikasi dia. Betul. Tak kenal maka tak sayang. Iya. Oke Pak, menarik ya Pak Anang ya tadi ya. Ternyata memang semangat nasionalismenya itu sangat tinggi gitu ya. Nasionalisme, kebersamaan. Betul. Dan itu memang mungkin betul sekali sih kalau misalnya nggak kenal kan kadang orang berpikirnya ini ngapain kesini gitu kan. Ada beberapa orang yang masih punya stigma seperti itu Pak. Nah, berhubungan dengan tadi itu yang tadi Pak Anang bilang gitu kan, ada yang bilang kalau misalnya kan Muslim jagain gereja gitu kan kayak cenderung itu dalam tanda kutip itu kafir gitu kan ya Pak ya. Dan saya juga baca ada beberapa di internet gitu yang menghubungkan dengan ini salah satu organisasi komunis yang ada di Indonesia. Nah itu bagaimana Pak? Mungkin bisa dijelaskan kepada kami gitu atau mungkin bisa diklarifikasi. Kira-kira itu isunya itu betul atau tidak? Terus bagaimana gitu loh Pak dari pihaknya Bapak sendiri itu menghadapi atau menanggapinya gitu Pak. Organisasi apa tadi? Komunis PKI. PKI. Jadi kalau kita bicara misalnya PKI ya sebenarnya sekali lagi kita idealnya orang yang bicara seperti itu belajar untuk melihat sejarah dulu gitu. Melihat sejarah dulu. Kita jangankan PKI gitu ya. Jangankan PKI. Siapapun yang berani untuk mencoba merongrong persatuan di Indonesia, merongrong dasar negara kita, gitu, ya kita akan hadapi, gitu. Kita akan hadapi, gitu. Kita tidak hanya bicara soal PKI, apapun itu, gitu, siapapun itu. Karena kalau mereka misalnya ada tuduhan-tuduhan soal kita dekat dengan PKI misalnya, apa mereka tidak pernah melihat sejarah misalnya bahwa salah satu ormas yang terdepan waktu itu di tahun-tahun tersebut yang menghajar habis mungkin kalau kita bicara PKI itu juga ya kita ada di situ gitu loh. Bahkan kalau kita mau bicara jujur ya kita ada yang terdepan gitu loh. Kita adalah mitra TNI saat itu. Nah makanya ketika kemudian bicara ada anggapan-anggapan yang mengatakan bahwa ada kecenderungan kita mendekat PKI misalnya atau neo PKI ya kalau kita dalam bicara itu menurut saya memang orang yang gagal paham dan gagal paham sejarah gitu. Oke. Intinya sih kita tetap siapapun yang baik, siapapun yang yang memiliki kesamaan visi untuk menjaga persatuan di negara ini itu adalah saudara kami gitu. Siapapun, apapun latar belakangnya. Berarti memang isu itu tuh salah ya Pak ya? Ya kalau kami bisa katakan sih itu mungkin karena gagal paham dan kurang belajar. Harus banyak belajar lagi Pak. Ya, gitu. Kurang tahu sejarah atau tahu sejarah. Iya. Oke, kalau untuk ini Banser Pak, tadi itu saya lihat di sininya tuh kayak ada bintang-bintang itu kayak pangkat ya itu pangkat apa gitu Pak.
Iya, sebenarnya ini untuk tingkatan saja. Untuk di Banser juga ada atribut. Saya menggunakan atribut ini bukan semata-mata hanya tempelin. Karena kita mulai proses pengkaderisasi. Untuk kader Banser sendiri sebelum menjadi Banser, melalui tahap kaderisasi namanya Diklatsar ataupun DTD. Diklatsar itu pendidikan dan latihan dasar. Setelah pendidikan dasar, selama digembleng jika itu peserta dinyatakan lulus oleh pelatih atau tim instruktur, barulah dia resmi dibaiat menjadi anggota Banser. Setelah resmi, untuk simbolis, ya kita menggunakan wing yang berwarna kuning di sebelah kiri. Adapun tahap selanjutnya yang tadi sempat disampaikan di awal, ada Banser punya beberapa satuan. Ada Bagana, ada Baritim, ada Balantas, ada Provos, ada Basada, ada Banar. Ini sendiri ya, mulai tahap kaderisasi namanya Diklatsus di Banser, pendidikan dan latihan khusus. Dengan lambang pun yang berbeda. Seperti itu. Untuk tingkatan Kasat Koryon, Banser pun sudah tingkatan. Untuk tingkatan ranting ataupun kelurahan, di Banser itu disebutkan Kasat Koryon, Kepala Satuan Koordinasi Kelompok ataupun tingkat kelurahan. Di tingkat kecamatan disebutlah Kasat Koryon ataupun Kepala Satuan Koordinasi Rayon. Untuk tingkat cabang sama, Kasat Porcap, Kepala Satuan Koordinasi Cabang. Jadi semua atribut yang saya kenakan tentunya ya mulai ada maknanya sendiri. Jadi nggak sembarang istilahnya saya bisa beli, saya tempel enggak. Iya, jadi ada proses kaderisasinya sebenarnya. Anu buku kegagaan. Padahal angel banget lihat. Iya, ada banyak prosesnya ya Pak ya. Iya, tentunya. Nah, ini Pak, apa tuh namanya? Saya juga dengar nih Pak, untuk tadi kan dibilang ada diklat gitu ya Pak ya. Dalam proses masuknya itu, katanya itu juga banyak sekali, apa sih itu namanya? Ada proses, tunggu. Maksudnya, sorry. Maksudnya proses masuknya itu, di prosesnya itu seperti ini Pak, apa tuh namanya? TNI gitu. Masuk ke Banser ini. Jadi maksudnya ada ininya loh, maksudnya kayak ada apa sih itu biasanya kalau TNI latihan fisik terus yang gitu-gitu Pak. Nah, bisa dijelaskan mungkin Pak bagaimana Pak? Ya sedikit saya perjelas saja. Untuk Banser sendiri kayak bahasa yang memang pendidikan semi militer. Oh, semi militer. Tentunya kita Banser harus mempunyai fisik yang kuat, fisik yang prima. Ya. Bagaimana kita bisa berjuang, kita bisa aktif, bermobilisasi tinggi kalau fisik kita lemah. Tentunya ada latihan. Jadi diklat pendidikan latihan dasar. Ada latihan fisik, latihan PBB juga diberikan. Terus yang lebih adalah penggemblengan mental, pendoktrinan bagaimana kader-kader Banser itu benar-benar bisa mencintai NKRI. Karena dalam jargon kami di Banser ataupun hampir semua Banom NU dan NU adalah hubul watan minal iman. Mencintai tanah air adalah sebagian dari iman. Dan itulah doktrin yang diberikan kepada kader-kader Banser dan NU. Wah, menarik juga. Tapi itu. ini saya itu ingat kalau tentang Banser itu tentang kisahnya Rianto gitu. Yang Rianto dari Mojokerto apa yang enggak salah ya? Iya, dari Jawa Timur. Yang anggota Banser yang berani bawa bom kayak dulu itu ya, dikekep kemudian meledak, akhirnya Mas Rianto ini sebagai pahlawan kemanusiaan apa istilahnya. Apakah sampai seperti itu untuk apa namanya pendoktrinannya di Banser? Tentunya semua sama pendoktrinan. Seperti itu. Jadi emang untuk kita sendiri Banser dalam hati pun tertanam sebenarnya. Khairun linas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia adalah manusia bermanfaat bagi orang lain. Dan itu saya rasa hampir semua kader Banser pun terdoktrin seperti itu. Dan disitulah karena sahabat Rianto bukti loh bahwa toleransi itu memang ada. Iya, betul. Kemanusiaan memang ada. Dan itu harus. Mungkin bagi saya yang berburu ini ya istilahnya mungkin berlebihan kalau ingin mengikuti sahabat Rianto. Tapi kenapa tidak? Karena apa? Negara ini bisa aman, otomatis antara dari pemuda dan ormas ini bersinergi dengan pemerintah.
dari Banser sendiri punya komitmen kita bersinergi dengan TNI, Polri dan instansi pemerintah. Seperti itu. Gitu ya Pak ya. Nah ini kan tadi kan sudah terlihat ya ada itu salah satu bukti nyatanya kalau ternyata itu Banser itu memang dia sangat nasionalis gitu ya Pak. Tapi kan ada orang-orang yang memiliki pemahaman yang berbeda. Kira-kira nih Pak, baik Ansor maupun Banser pernah nggak dapat petisi untuk pembubaran gitu? Karena Pak ini nggak benar nih karena nggak sesuai dengan ajaran atau bagaimana gitu Pak. Kira-kira pernah atau enggak Pak seperti itu Pak? Seperti itu pernah. Oh pernah. Pada saat kejadian seperti ini, kalau nggak salah di tahun 2018-19 ya, waktu terjadi di Hari Santri di Garut ya. Oh iya, yang pada saat ada pembakaran, saya melihat itu bendera bukan bendera Tauhid, kalau kami itu bendera ormas lain, bendera Hizbut Tahrir. Pada saat itu di sosmed, Banser itu sangat dikecam. Ada petisi bubarkan Banser. Tapi yang belum banyak tuh, Banser ini bukan organisasi sembarangan, yang wajib tahu aja. Bukan organisasi sembarangan. Organisasi yang didirikan oleh para kiai dan para ulama. Dan faktanya Banser semakin dihujat, semakin dicaci maki, semakin difitnah, bukan semakin habis, bukan bubar, tapi semakin tumbuh, semakin besar. Wah. Bahkan seingat saya pada saat pasca kejadian yang di Garut, banyak orang menyerang Banser, bubarkan Banser. Ormas radikal, membakar bendera tauhid. Menurut versi mereka, kalau emang kelakuan Banser pada saat itu salah, otomatis kita sudah menjadi musuh negara. Tetapi faktanya sampai saat ini kita selalu berdampingan dengan elemen pemerintahan. Saya teringat pada saat itu ya hampir lumayan panas suasana ya. Benar. Kita di beberapa wilayah bahkan demo. Iya. Bahkan pada saat ada puncak acara punya Ansor kirap satu negeri. Penutupan kalau seingat saya itu akan diadakan di Jogja ya kan? Iya, di Jogja. Ternyata pasca kejadian yang di Garut banyak kelompok yang ingin menggagalkan acara tersebut. Ya akhirnya pun acara tersebut gagal terselenggara di Jogja. Karena kita itu ormas kita tidak egois, tidak menuruti nafsu loh. Kita punya hajat besar. Pada saat dibenturkan dengan, mohon maaf, dengan orang yang kelompok yang tidak senangkan kita tidak menuruti nafsu, harus terselenggara acara tersebut. Enggak. Karena apa? Perdamaian lebih penting. Oh iya betul. Jangan sampai karena kita mempunyai suatu acara hingga akhirnya menjadikan chaos, terus bahasanya ya bentrok dengan kelompok lain. Itu yang sangat disayangkan. Mungkin gini Mbak Tia, yang pengen kayak gitu tuh orang yang terganggu dengan adanya Banser tadi itu. Ya, tadi kan Banser kan tujuannya adalah bagaimana menjaga NKRI ya. Betul. Agar NKRI memang betul-betul jaya terus lah, tidak sampai terganggu atau jatuh oleh orang-orang yang punya kepentingan lain. Jadi orang-orang yang terganggu dengan adanya Banser itu, kayaknya nggak cuma Banser ya, NU juga ya. Tentunya. Jadi akhirnya malah menyerang dan hal seperti itu Mbak Tia. Jadi ya karena niat mereka baik, ya itulah kadang-kadang ya kalau kita punya niat tolong ya orang nggak senang ya. Jadi lebih seperti yang namanya fitnahan, cacian, hujatan. Itu makanan kita sehari-hari. Vitamin buat kita. Semakin kita difitnah, kita bisa bukti. Ini bisa dijalankan, saya berbicara di fakta. Semakin kita difitnah, semakin kita dihujat, kita dibenci oleh kelompok lain, itu menjadi motivasi buat kita. Justru kita akan semakin menunjukkan eksistensi kita dengan kegiatan kita, tentunya kegiatan yang baik-baik, yang bermanfaat untuk masyarakat. Tentu seperti itu. Contohnya apa aja Mas yang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang umum lah, kayak biasanya gini, beberapa waktu yang lalu kan ada banjir misalnya. Apakah itu juga hadir dari Banser atau Ansor itu hadir juga di situ? Sangat hadir. Bahkan kalau saya berbicara pada saat terjadi banjir di Cilacap, untuk ring pertama adalah kami dari Banser Bagana. Mohon maaf, berarti itu fakta apa aja? Ketika terjadi banjir, setiap wilayah satu kabupaten Cilacap itu ada Banser. Dari 24 kecamatan ada Bansernya semua. Jadi ketika ada banjir, kita ya langsung evakuasi. Kita membikinkan tempat pengungsian.
dari NU sendiri mendirikan posko NU Peduli, mendirikan dapur umum, dan di situ ya biasanya kan Banser yang berperan dan warga-warga setempat untuk evakuasi kita menggunakan Bagana. Untuk yang di dapur umum kita pun sama. Jadi untuk berbicara kondisi musibah kemarin di Cilacap, ada di Kroya, di Majenang, di Bantarsari, Kedung Reja, Gandrung, wilayah-wilayah terdampak banjir, kita hadir. di Ansor dan sana. Banser datang hadir di situ ya. Iya. Walaupun dengan porsi yang masing-masing. Iya. Maksudnya kalau mungkin yang banjir ya bagian penanganannya sendiri, dapur sendiri, karena tadi juga ada yang Fataya tadi ya, yang pemudi NU Pak tadi. Iya. Oh, berarti memang banyak sekali Pak Tia kegiatan Berarti muslim semua ya. implementasi program kerjanya itu gak cuma jaga-jagain aja ya. Iya. Tapi Ya, tadi Pak, ya. tertarik juga prinsipnya adalah bagaimana kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Ya, itu teman-teman. Jadi poinnya adalah itu, bagaimana kita ini bisa bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu memang kayaknya semua ajaran agama apapun kayaknya juga mengajarkan seperti Iya, itu ya. betul. Jadi memang Tinggal ya, prakteknya ya. jangan-jangan kayak gitu tapi kita nggak melakukannya sama cuma bohong. Tapi ini selalu luar biasa loh Mbak Tia. Tidak hanya ajaran tapi juga sudah membuktikan mempraktekkan ajaran itu tadi dengan di bencana tadi itu kan sangat hadir di situ ya. Kemudian itu untuk bencana, kemudian untuk keagamaan. Yang mungkin yang selama ini dilihat orang itu kan hanya di Kristen ya. Saya maaf karena yang banyak kaitannya kan Kristen, karena kami juga orang Kristen yang sering lihat. Tapi apakah di agama lain, contoh di Lenteng misalnya atau di Pura Buddha itu juga misalnya ada kegiatan keagamaan itu juga ada di sana untuk membantu untuk ya pengamanan atau apalah itu namanya. Tetap saya tidak beragama bukan hanya Kristen. Berbicara agama lain, contoh Katolik, kita sama pada saat perayaan Natal dari gereja, kebetulan di Cilacap Selatan sendiri kan ada gereja Katolik ya, Santo Stefanus. Pun kebetulan saya berserta rombongan kenal akrab. Kita sering ngobrol-ngopi pada saat Natal, pengamanan pun kita men-standby-kan anggota kita di sana, tentunya dengan kepolisian dan TNI. Untuk di Kelenteng, kita yang terbesar mungkin di Cilacap ada kelenteng yang di perempat itu ya. Saya lupa. Pun kebetulan saya dengan pengurus kelenteng ya sering ngumpul bareng. Kadang hanya silaturahmi kayak saya dengan pihak gereja sini sering ngopi-ngopi. Di akhirnya pada saat ada pernah 2 kali acara pun kita standby di sana. Bahkan pada saat teringat acara kira budaya. Iya. Kita juga bareng-bareng kan dengan teman-teman dari Kelenteng. Seperti itu. Jadi kita ya untuk teman-teman vihara yang Buddha pun kita pernah sampai silaturahmi, bahkan kalau nggak salah di Gunung Selong itu ada yang namanya Bante kalau nggak salah. Di Jambe 7. Kita pun hadir di sana. Justru kalau saya berbicara mereka yang non muslim, pada saat saya silaturahmi, kalau melihat Banser, satu pertanyaan ya, Banser pasukan Gus Dur. Iya. Orang kayak kami taunya dengan NU Gus Dur. Iya. Sosok beliau lah yang benar-benar mengaplikasikan ya toleransi ya itu. Kemanusiaan. Berarti ininya saudara dalam kemanusiaan. Betul. Saudara dalam kemanusiaan ya, betul. Nah ini Pak, apa tuh namanya kalau untuk seragamnya itu sendiri, kalau misalnya Banser ataupun Ansor itu misalnya datang di dalam masyarakat gitu ya, apakah kalian juga pakai seragam gitu atau enggak, supaya maksudnya orang-orang itu teman-teman juga bisa kenal, oh ini ternyata dari Banser, oh ini dari Ansor gitu. Kita punya atribut seragam tentunya. Pada saat kegiatan di lapangan, contohnya pada saat bencana, tentunya kita menggunakan seragam PDL, pakaian dinas lapangan. Kita mempunyai satuan khusus juga. Ada 2, yang polos dan yang doreng. Tentunya yang doreng ya pernah kita pakai di sini. Terus untuk Bagana sendiri mempunyai seragam berwarna oranye. Untuk Balantas pun mempunyai seragam beserta rompinya.
Jadi semua sudah ada seragam ketentuan untuk unit-unitnya masing-masing. Pada saat kegiatan di masyarakat, ya kita menggunakan atribut tersebut. Karena itulah identitas kita. Dan kita bangga menggunakan itu. Ya. Benar. Iya. Jadi semua kader Banser, Ansor, ya harus seperti itu. Bangga dengan apa yang dia kenakan. Iya. Untuk Ansor sendiri ya bisa menggunakan seragam emang ketentuannya yang sekarang dipakai oleh sahabat Aan. Oh gitu. Kita ada kegiatan di masyarakat, ya kita kenakan. Artinya Seperti memang itu. baju itu kebanggaan, Iya, harus identitas dibanggakan, gitu ya. identitas. Harus bangga. Karena cerminan dari diri kita sebenarnya. Iya, betul. Gitu ya. Kalau apa namanya, ketika kita melakukan hal baik, tentunya bisa mencerminkan bahwa dari organisasi itu sebenarnya baik juga sebenarnya kan seperti itu. Betul. Jadi memang ya namanya baju tidak hanya sekedar nutup badan, tapi juga harus sama dengan apa yang dalam hatinya. Bisa menjadi banget ngomongnya. Ya, jadi saya untuk Ansor sendiri, tadi kan dikatakan bahwa merupakan pemuda berarti ya. Berarti pemudanya NU ya. Betul. Oh, di NU sendiri kalau itu tadi yang disampaikan ada muslimat juga, apakah ada syarat-syarat khusus yang terkait dengan untuk kepengurusan Ansor? Misalnya apa namanya, masalah tadi yang dikatakan usia, selain usia apa ada lagi syarat-syaratnya maksudnya untuk Mungkin ada pengalaman organisasi atau ya, apa gitu loh Pak. organisasi. Atau mungkin jadi pengurus partai politik. Iya. Jadi kalau kita bicara syarat-syarat, memang setiap organisasi itu memang memiliki syarat-syarat tertentu ya untuk merekrut anggotanya masing-masing. Jadi mungkin tadi sedikit sudah disinggung oleh sahabat Taufik. Jadi kalau misalnya di Ansor ada batasan usia, terus memang nanti kita memang yang tidak tercantum secara real, misalnya kita juga ada screening, artinya memang kita juga tidak sembarangan lah dalam merekrut calon kader anggota baru misalnya gitu. Termasuk itu juga di organisasi yang misalnya di lain, ya misalnya kayak di Muslimat NU untuk kalangan ibu-ibu, Nahdlatul Ulama, terus di Fatayat untuk kalangan pemudi-pemudinya NU, atau termasuk juga yang di pelajar-pelajar. Jadi memang ada syarat-syarat tertentu terkait misalnya usia, termasuk juga ya afiliasinya kita juga akan pantau sih kurang lebih seperti itu. Jadi harapan kami memang dalam merekrut anggota pun kita juga tidak hanya masuk kemudian selesai setelah pelatihan, tidak, tapi itu kita akan bersama terus selanjutnya. Kita akan berjuang bersama-sama, kita akan mengejawantahkan program-program kita bersama-sama dan seterusnya kurang lebih seperti itu. Iya, karena kan gini, Banser ini kan dan Ansor itu kan organisasi yang sangat besar. Tentunya kan karena tadi yang dikatakan bahwa sebagai penjaga NKRI apa ya paling keren ya. Jadi kan artinya banyak orang-orang tidak suka sebenarnya kan, tidak suka dengan Ansor maupun Banser. Kemudian ada orang yang nyusup apa istilahnya apa ya. Sebenarnya dia anggota dari radikal misalnya, kemudian untuk menyebarkan seperti itu, nah tentunya kan apakah ada antisipasi hal seperti itu maksud saya seperti itu. Ya memang untuk meminimalisir hal-hal seperti itu memang kita ada sistem yang sudah berjalan dalam, misalnya seperti yang saya sampaikan tadi, kita ada screening awal, kita juga bisa melihat dulu latar belakang dari sosok tersebut seperti apa, keluarganya bagaimana dan lain sebagainya. Itu salah satunya untuk meminimalisir hal-hal yang seperti itu. Kita bicara misalnya ketidaksukaan, iya memang sekali lagi ya itu bagian dari vitamin kita saja sih gitu. Itu bagian dari apa namanya wadah perjuangan kita lah intinya gitu. Karena memang tidak hanya sekarang gitu. Jadi sejak mulai berdiri pun kita kalau bicara NU, bicara Ansor, bicara Banser, memang akan ada pihak-pihak yang tidak suka gitu. Jadi kalau kita merunut sejarah, kita melihat sejarah, ulama-ulama kita pun dari dulu juga sudah sebagian ada yang memusuhi gitu loh. Dengan bicara misalnya kalau sekarang kita bicara misalnya kita anti muslim sendiri misalnya gitu, masjid gak dijaga, mana dijaga gitu. Itu hal-hal semacam itu tuh sudah ada dari zaman dahulu gitu. Jadi artinya perjuangan-perjuangan semacam itu memang kita terus tanamkan ke kader-kader baru. Itulah kenapa kemudian kita mementingkan, salah satunya penting juga untuk screening di awal. Berarti ada proses screeningnya ya Pak? Saringan. Jadi nggak langsung siapa yang mau join langsung Ya bisa betul, masuk. betul. Screeningnya. Jadi sedikit saya tambah, di organisasi kami itu memang tidak ada yang namanya misalnya kita mendapatkan gaji gitu ya.
Nggak ada kita dapat gaji di Banser ada gajinya atau di Ansor ada gajinya, tidak ada gitu loh. Kita berasal dari banyak latar belakang profesi gitu. Ada yang nelayan, ada yang petani, ada yang bahkan juga level pengusaha juga ada yang bekerja di perbankan juga ada. Artinya kita untuk urusan perut kita pikirkan sendiri gitu. Ini adalah wadah bagi kita memang untuk, sekali lagi saya sampaikan bahwa ini adalah wadah untuk perjuangan kita saja gitu loh. Jadi kalau misalnya di luaran ada yang bilang misalnya wah golek duit gue jaga-jaga di sana, ya mungkin bisa saya sampaikan dengan tegas gitu bahwa kita memang tidak pernah terima sepeser pun gitu. Kita ya mungkin nanti bisa menjadi ada ada testimoni juga ya dari misalnya dari pihak gereja misalnya apakah pernah ada pemberian dana dan tidak. Kita bahkan mungkin secara bisa katakan dengan tegas itu tidak ada gitu loh. Ya sekali lagi kami mendapatkan bayaran itu ya bagian dari sebagai perjuangan kami saja. Ada kepuasan tersendiri di kami, ada rasa syukur, ada keinginan untuk kami menjaga kedamaian. Itu adalah gaji yang sudah lebih dari cukup buat kami. Oh, oke. Tapi pernah nggak Pak, maksudnya ketika dalam praktek kerjanya itu ada anggota yang apa itu namanya ketok-ketok pintu minta biaya pengamanan gitu? Menyalahgunakan lah istilahnya. Iya, kira-kira ada nggak Pak? Kalau misalnya ada dari pihak Bapak sendiri ada kayak apa sih namanya? Sanksinya itu seperti apa gitu? Jadi kalau pertanyaan seperti itu, saya kembalikan. Pada saat Banser ngepam di gereja ini, apakah seperti itu? Nggak pernah sih. Seperti itu. Jadi kita sama sekali tidak pernah istilahnya kok sampai berani ke panitia atau punya hajat ya. Jangankan ketok-ketok pintu minta upah. Kita kalau nggak ditawarin makan, nggak ditawarin minum, kita punyanya diam saja. Ya. Kita berangkat ngepam, kita modal sendiri, bensin kita beli sendiri, rokok kita beli sendiri. Pada saat kita nggak kurang telat istirahat belum dikasih makan atau minum, kita punya kita beli sendiri. Kita nggak punya paling kita lebih kita join sama teman kita ini. Emang seperti itu Pak doktrin dalam pengkader seperti itu. Emang kita berjuang, insya Allah ya lillahi ta'ala. Nggak ada niatan kami pada saat tugas pengamanan ataupun tugas apapun kita mengharapkan nanti ada upahnya. Sama sekali nggak ada. Mungkin hampir seluruh anggota Banser pun sama doktrinnya seperti itu. Luar biasa Mbak Tia ya, sangat ikhlas. Berarti nanti kalau ada yang kayak gitu berarti bukan Banser ya Pak ya? Bisa dipastikan bukan. Karena seperti ini, Banser sendiri kan punya identitas. Mungkin oke lah, topi Banser terjual bebas di pasaran, seragam Banser terjual bebas di pasaran. Betul. Tapi kita punya identitas sendiri, kita punya kode wilayah sendiri. Oh, ada kode pengkodean setiap wilayah. Dari tingkat ranting ataupun satkorion sampai cabang, sampai provinsi ataupun wilayah dan pusat, itu punya kode wilayah sendiri. Dan saya rasa untuk komandan Banser di setiap wilayah itu sangat paham anggotanya masing-masing. Oh, gitu ya. Sangat paham. Karena proses itu tadi ya. Kaderisasi kita nggak sembarangan. Aku pengen dari Banser Mas. Terus masuk enggak. Di awal pun kita screening. Iya benar. Di awal sebelum menjadi kader, kita screening dulu. Bahkan pada kejadian pada saat tahun 2019, ada 10 calon anggota baru untuk kita di wilayah kami Selatan. Ada 10 calon anggota baru Banser. Ya dia ngira ya Banser ketonnya enak ya. Seragaman gagah, ngepom dapat bayaran, dapat uang gitu ya. Mungkin seperti itu penafsiran mereka ya. Iya betul. Pada saat duduk dengan kami, kita ceritakan, ini loh Banser, siap seperti ini, pada menjadi Banser dengan tugas dan konsekuensinya seperti ini. Akhirnya dari 10 itu hanya 2 yang siap. Dan itu kepaksaan. Karena kita pun sendiri nggak mau bahasanya nggak mau kecolongan lah. Karena ulah dari mohon maaf anggota terus hingga akhirnya nuwun sewu bisa mencemarkan nama baik organisasi. Kita pun minimalisir itu. Tentu jika ada anggota Banser yang mengaku anggota Banser di wilayah Cilacap Selatan, misalkan kok ada kejadian nggak enak lah, terus dia ngaku aku anggota Banser, bisa langsung koordinasi dengan
Saya selalu kasih kantor dengan pendapatnya sahabat, insya Allah langsung terrespon. Benar apa enggak? Karena di bahasa ini punya identitas. Seperti itu. Oh gitu. Jadi memang nggak bisa sembarangan orang masuk dan memang setiap wilayah itu punya identitasnya masing-masing Punya. dan pemimpinnya pasti kenal Sangat dengan paham. anggotanya, gitu ya Pak ya. Iya. Menarik juga. Keren ya. Makanya nih, nggak semua juga orang berpikiran seperti itu Mbak Tia. Jadi bagaimana membantu orang lain tanpa mengharapkan sesuatu atau pamrih kan itu hal yang luar biasa. Iya, jarang Karena sekali. prinsipnya dari ajarannya itu baiatnya atau apa itu ya. Itu memang yang penting kita bermanfaat, nggak usah mikir yang lain, mungkin seperti itu ya. Dan dalam proses baiat itu yang memberi baiatnya itu seorang kiai berarti atau seorang pemimpin agama Iya. gitu. Iya. Pada saat Pembaiatan. diklat itu berarti ya. Iya, pada saat dikelasan. Ada semacam ini enggak sih apa-apa kayak materinya apa aja untuk diklatnya itu. Maksudnya gini, untuk menjadikan seseorang sesuai dengan yang Visi, di organisasi tujuan. ya, itu kan tentu nggak mudah karena kan bermacam latar belakang gitu kan. Nah, apakah ada kayak sekolahnya kurikulum Pak ya? Iya, kurikulum. Apa aja kira-kira pelatihannya itu yang agar orang itu tidak lepas atau tidak lari dari paradigmanya Pancasila itu sendiri. Ada kurikulumnya enggak sih kayak gitu? Tentunya kurikulum ada, materi pun ada, porsinya pun berbeda-beda. Antara diklatsar, diklatsus, susbalan dan susbapin dan seterusnya, suspelan. Itu ada. Yang jelas porsinya berbeda-beda. Dan untuk kader Banser sendiri pada saat naik tingkat gitu loh. Istilahnya dikhususkan loh. Dan kemauan khusus itu perlu selektif. Tentunya pun nggak sembarang kader yang dinaik kelaskan untuk mempunyai kemampuan khusus itu nggak sembarang kader. Dan kemampuan itu yang bisa membaca ya kami yang di kepengurusan pasti ada ya. Berarti memang terstruktur ya. Iya, betul sangat terstruktur. ya. Jadi Bahkan ada kurikulum untuk apa yang dibicarakan ya Pak. Ya? Iya. Jadi organisasi kita Ansor Banser bukan hanya ada di Indonesia, Gitu. bahkan kita ada di luar negeri ya. Di Mesir ada, Oh iya. di Korea ada, di Taiwan ada. Sama halnya dengan NU. NU itu lebih dari 36 negara ya, Iya, kurang lebih. berada di cabang di luar negeri. Dan NU sendiri sangat diterima, bahkan diharapkan. Oke. dari Otomatis di sana ada NU, pasti ada panom-panomnya gitu. Di mana ada NU, pasti ada Ansor. Oh, Di gitu mana ya. ada Ansor, disitulah ada Banser. Jaringannya udah internasional ya Pak Internasional. ya. Udah Jadi- bukan nasional lagi aja. Jadi itu kenapa kita mudah untuk dalam tanda kutip ekspansi ya ke luar negeri, terus kemudian kita mendirikan cabang-cabang istimewa. Kalau kami menyebutkan cabang istimewa Iya. ya untuk di luar negeri, itu karena memang kita mudah untuk diterima karena memang semangat yang kita bawa kurang lebih juga sama dengan yang di Indonesia gitu ya. Memang kita untuk saat ini di negara-negara yang ada cabang istimewa sebagian besar memang ada diaspora di sana ya. Jadi ada apa namanya? Yang banyak terkonsentrasi penduduk-penduduk Indonesia misalnya kalau kita bicara Mesir di sana ada salah satu negara tujuan pendidikan Islam misalnya yang cukup Iya. banyak menyedot mahasiswa dari Indonesia. Di sana juga berdiri dengan sangat baik. Artinya dari pemerintah sana juga menerima gitu loh. Welcome dengan keberadaan organisasi semacam ini. Jadi artinya kalau di luar negeri di beberapa negara screening untuk pendirian organisasi itu kan jauh lebih ketat gitu ya. Iya, betul. Karena Harus. memang antisipasi lebih-lebih kalau kita misalnya ada embel-embel agamanya itu biasanya juga lebih ketat lagi. Tapi ketika kemudian disampaikan ADART kita, kira-kira peraturan organisasi kita ini seperti apa, nah itu bisa diterima. Dan misalnya kalau kita bicara tadi disebutkan di Mesir, di Korea Selatan, terus di beberapa negara yang lain, Australia, New Zealand juga ada. Itu pendirian organisasi ini menjadi tidak ada rintangan, hampir bisa dikatakan tidak ada rintangan gitu. Karena memang semangat yang kita bawa kurang lebih sama dengan yang di sini. Ya kebangsaan, terus persaudaraan, damai kurang lebih seperti itu. Berarti sudah terkenal sampai internasional ya Pak ya. Jadi Bisa kalau dikatakan seperti itu. Kami tentu saja kami tidak ingin jumawa ya, tidak ingin tidak ingin mengatakan bahwa kamilah nomor satu paling besar, tidak, bukan seperti itu. Tapi memang kalau kita bicara fakta di Indonesia,
mau diakui atau tidak, kita adalah organisasi kemasyarakatan terbesar gitu loh. Kalau bicara NU ya gitu. Kita anggotanya terbesar. Kita ya mungkin salah satu mitra yang paling strategis dari pemerintahan ya kita gitu. Artinya kita pun di dalam juga tidak serta-merta mengekor dengan keberadaan pemerintahan gitu. Kalau di apa kita bisa dikatakan apa Mas ya? Kritis. Kita tetap kritis, namun tetap kita ikut mensukseskan, mendukung program-program dari pemerintahan. Itulah semangat semacam ini tuh bisa diterima, gitu. Dimanapun kita juga bisa diterima, gitu. Oh gitu. Jadi tadi itu kalau misalnya di Mesir contohnya, berarti mereka itu mendukung program-program pemerintahan yang ada di Mesir, gitu? Atau bagaimana Pak maksudnya? Kalau konteksnya misalnya di negara lain, kita saat ini yang bisa kita sampaikan adalah sebagian besar dari pengurus cabang istimewa itu sebagian besar masih tetap warga kita juga. Cuma memang dari pemerintahan negara tersebut itu tidak ada penolakan sama sekali. Gitu. Tidak ada penolakan sama sekali karena memang program-program kita yang kita aplikasikan di sana itu tidak bertentangan dengan program pemerintah di sana. Oh gitu. Berarti tetap semangat nasionalisme Indonesia yang dibawa betul. Kegiatannya mungkin yang lebih ke sosial tadi itu lebih ke apa namanya kayak tadi ya, masalah bantu di bencana, masalah jaga rumah ibadah lain dalam bentuk kebersamaan, itulah apa namanya sesama manusia lah istilahnya seperti itu. Jadi itu yang di negara lain diterapkan ya. Jadi agak sedikit berbeda dengan di Indonesia. Tentu kita menyesuaikan dengan pola-pola culture di sana ya. Jadi tentu juga akan sangat berbeda dengan di Indonesia gitu. Nah tadi ini juga saya beberapa kali dengar Pak Aan dengan Pak Taufik itu manggil sobat. Okay. Itu memang atau bagaimana? Jadi di dalam organisasi kita punya panggilan untuk Ansor itu panggilannya sahabat. Oh iya. Sahabat. Saya manggilnya sahabat Aan. Gitu juga ya. Aan manggil saya sahabat Taufik. Itu panggilan di tingkat ada sahabat. Untuk IPPN ataupun IPNU itu punya panggilan sendiri, rekan kita. Iya betul. Emang kita emang seperti itu. Makanya untuk di konteksnya sahabat-sahabat Ansor, sahabat-sahabat Bansar. Emang itu ya, kita sahabat. Jadi selain untuk ciri khas itu juga sebagai panggilan akrab kami untuk di internal juga kan lebih mengenai sahabat. kalau kita bukan sahabat lut baik. Ya gini apa namanya tadi disampaikan bahwa di Ansor dan Banser itu ya kan banyak melakukan kegiatan bersama ya dengan keyakinan lain atau agama lain. Contoh nggak sih apa aja kegiatan yang pernah dilakukan, terutama Jalur Selatan yang pernah dilakukan Selatan kan? Apa aja sih satu-satunya kegiatan yang dilakukan bersama dengan agama lain di Jalur Selatan? Yang sampai saat ini sih kita ada beberapa kegiatan. Yang pertama pada saat bulan puasa Ramadan kita mengadakan acara bayi takjil bareng-bareng dengan warga Nasrani, Kristen ataupun Katolik. Kita sebenarnya juga mengundang ada yang dari pihak Lenteng, dari pihak ormas lain ataupun OKP lain. Pertama itu, yang kedua kalinya pada saat acara gelar budaya. Kita pernah juga. Terus yang terakhir acara seminar kebangsaan. Di Kelenteng juga pernah. Terus acara seminar juga waktu itu kalau nggak salah di SMA Yosudarso, pengadanya dari pihak gereja Katolik. Terus kita sering acara bareng. Ini banyak ya Mak? Iya. Banyak kegiatan. Yang jelas pada intinya kita mengangkat tema. Yang pertama jelas toleransi dan kerukunan umat beragama. Kedua ya kebinekaan. Karena bagaimana kita bisa merasakan nikmatnya beribadah, nikmatnya berorganisasi kalau negara kita tidak aman. Iya betul sekali. Jadi emang kesadaran itulah yang tentunya saya yakinnya terbangun oleh semua agama, semua OKP. Harus seperti itu. Bisa mencintai tanah air ini, menjaga kedamaian sehingga kita bisa merasakan nikmatnya hidup itu.
Terus begini, ini pandemi ya. Iya, Pandemi tentunya kan banyak keterbatasan yang Iya. bisa dilakukan. Nah, selama pandemi ini ada nggak sih kegiatan-kegiatan yang apa namanya Dilakukan. terkait dan dilakukan dalam kerja Ansor maupun Banser? Ada. Dari kami sendiri pun punya pada saat awal pandemi, instruksi dari pusat itu kita untuk membuat tim gugus tugas COVID. Kita hampir sama pemerintahan dari tingkat pusat, wilayah ataupun provinsi, kabupaten ataupun cabang, tingkatan anak cabang ataupun kecamatan, kita punya tim gugus tugas. Kegiatan kita ya sama, kita bersih-bersih, kita desinfektan itu apa, penyemprotan, bagi-bagi masker, memberikan edukasi yang terpenting terhadap masyarakat. Kita memberikan edukasi, bukan hanya kita pun juga sebagai pelaku edukasi juga, tentunya. Bukan hanya kita bisa berbicara, tapi kita pun mengaplikasikan untuk diri kita. Contoh. Terus kegiatan yang bersifat perubahan pun sebenarnya akhirnya itu banyak acara kaderisasi, acara kumpul program-program kerja karena masa pandemi. Ya kita tetap mensukseskan acara tersebut dengan cara yang lain. Mungkin ya panjenengan tahu lah, mungkin bisa dengan daring atau vidcon seperti itu. Yang penting program tetap berjalan semaksimal mungkin, tetap kita menggunakan protokol kesehatan yang ada. Iya. Berarti nggak berhenti ya, Iya, walaupun nggak terbatasi apa sih? kita batasi cuma tetap berjalan, Iya. mungkin dengan protokol kesehatan Dengan gitu ya, protokol kesehatan. untuk mengikuti instruksi pemerintah lah. Iya betul sekali. Nah Pak, saya mau tanya nih Pak, kira-kira pernah nggak sih Pak ada persekusi gitu dari golongan-golongan tertentu kepada baik terhadap organisasi yang Bapak saat ini Bapak saat ini ikuti ataupun terhadap keluarga Bapak misalnya, atau Bapak pribadi gitu. Kira-kira ada nggak Pak? Sering, benar sering. Tapi itu saya sudah bilang, vitamin buat kita. Kita pribadi aja ya. Pada saat di Banser, orang mau di Banser apa sih Banser apa Banser ya. Wah tentara langit, kita biasa aja. Dia tidak tahu. Bahkan kami sendiri tetap kita berjalan, kita organisasi. Tanpa kita harus emosi lah. Biarkan saja. Dia ngomong capek diam. Iya seperti itu aja. Karena kebetulan dari kader-kader kita mungkin ada sedikit sudah termotivasi, bahkan menanamkan dalam hati. Orang kalau masih gampang jengkel terhadap omongan orang lain, ini pasti dikatakan hamba yang amatiran. Iya, itu kalimat itu narasinya sebenarnya Gusmus kalau nggak salah ya. Itu sedikit istilahnya anggota-anggota kami tanamkan. Kita berorganisasi, kita dihujat, kita diajak, kok kita marah. Bisa dikatakan ya masih amatiran itu. Jadi kita biasa aja. Ya namanya bulian, bahkan dari tetangga, dari saudara, itu biasa itu. Ya apa kita berjalan loh. Toh kita organisasi tidak merugikan mereka. Betul. Iya. Yang jelasnya bisa menilai itu masyarakat. Iya. Dengan beradanya Banser di wilayah selatan, yang menilai masyarakat. Betul. Seperti itu. Karena kita dalam pergerakan kita tidak tebang pilih. Mau si kaya, mau si miskin, mau si A, si B, Kristen, Katolik, Hindu, Protestan, dan lain, tetap di saat butuh tenaga kita, ada terjadi bencana, kita hadir. Nggak pernah memandang apapun. Kadang yang bully pun kadang-kadang ikut dibantu. Iya. Biasanya kan gini, yang bully kadang-kadang punya hajat apa istilahnya mantu atau apa, sudah bully malah ketika ada hajat ikut Banser di situ, kok malah malu sendiri. Ya jadi intinya gitu Mbak Tia. Jadi menarik sekali bicara pada saat ini Mbak Tia. Jadi intinya adalah prinsip bahwa bermanfaat bagi orang lain itu yang nomor satu. Kemudian yang kedua, dari sisi kenegaraan, bagaimana kita menjaga NKRI ini hal yang luar biasa dari Banser. Yang mungkin sebenarnya NKRI harga mati. Ini mungkin sebenarnya harus kita tiru juga bahwa kita hidup itu tidak hanya beragama sesama agama, tapi juga antar umat beragama. Bahkan kita bertoleransi, kita berkomunikasi dengan agama lain, sehingga
dalam hidup bernegara ini semua nyaman. Ini itu ya nyaman itu ya. Iya, Tentu. betul. Nyaman. Kalau semuanya kan enak negara nih. Enak. Nggak ada- Ibadah juga enak gitu. Iya. Iya betul. Ibadah juga. nggak ada marah-marahan, nggak ada gelut-gelutan. Apa nggak capek? Saya juga capek. Ya lihat kadang-kadang maaf ya saya lihat berita di TV itu pada ribut-ribut masalah agama, masalah apa. Saya kadang-kadang lah ngapain ya? Mendingan nyari makan, gimana mikir negara ini bisa maju, tidak kalah sama negara lain, kayaknya Iya, lebih betul sekali. lebih asik lah ya. Iya. Mungkin gitu Mbak Tia. Iya. Ya terima kasih Terima Pak kasih. Aan, terima Dan kasih Pak Pak Taufik Taufik, atas terima kehadirannya di kasih. podcast GKJ GKJ Cilacap. Cilacap. Terima kasih. Dan saya yakin Sangat obrolan hari ini itu sangat-sangat membantu dan mengedukasi bermanfaat Iya, bagi kita bermanfaat. semua. Amin. Sehingga ya mungkin bagi teman-teman yang di rumah yang sebenarnya tidak tahu Banser itu apa, sekarang jadi sudah lebih tahu, dibukakan. Iya, dibukakan pikirannya Iya, gitu ya. dibukakan pikirannya. Iya. Ya silakan Mbak Tia untuk closingnya. Oke, buat teman-teman supaya kalian dapat informasi yang paling pertama, jangan lupa nyalakan apa Pak? Lonceng. Lalu jangan lupa subscribe. Lalu berikutnya share ya kalau Share bisa ke supaya teman-teman banyak lain. orang yang tahu, bisa share video ini ke teman-teman terdekat ataupun mungkin ke media sosial kalian masing-masing. Oke, podcast GKJ Cilacap saat ini sudah selesai. Sampai bertemu lagi di podcast berikutnya. Shalom, bye bye. Tuhan memberkati. Bye.